wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Alfira Zarani dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas C. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai dasar politik pendidikan Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari landasan hukum dan politik pendidikan. Pendidikan merupakan upaya mengembangkan potensi peserta didik agar potensi tersebut seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik dan efisien apabila dilaksanakan dengan mengacu pada suatu landasan yang kokoh. Landasan hukum pendidikan adalah asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan pendidikan diperlukan dalam dunia pendidikan khususnya di Indonesia, agar pendidikan yang berlangsung di Indonesia mempunyai fondasi atau pijakan yang kuat, karena pendidikan di setiap negara itu tidak sama. Yang kedua, yaitu rumusan masalah mengenai landasan hukum dan politik pendidikan. Ada 3 hal. 1. Apa pengertian landasan hukum dan politik pendidikan? Kedua, bagaimana landasan hukum pendidikan Indonesia? Ketiga, bagaimana landasan politik pendidikan di Indonesia? Yang ketiga, tujuan dari penelitian, yaitu untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen. Dan yang kedua, dapat memahami pengertian mengenai landasan hukum dan politik pendidikan. Ketiga, dapat mengetahui landasan hukum dan politik pendidikan di Indonesia. Yang keempat, dapat memahami penerapan landasan hukum dan politik pendidikan di Indonesia. Yang kelima, dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan pembahasan mengenai landasan hukum dan politik pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian landasan hukum. Landasan hukum pendidikan dapat diartikan sebagai aturan baku yang dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan dalam pendidikan. Landasan hukum pendidikan merupakan asumsi yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dijadikan landasan dalam pendidikan. Yang kedua yaitu pengertian politik pendidikan. Politik pendidikan yaitu penggunaan kekuasaan untuk mendesak kebijakan pendidikan dapat bersifat keras dan lunak. Politik pendidikan dapat dikategorikan keras apabila melibatkan kekuatan fisik untuk mendesak implementasi kebijakan tertentu. Dan yang ketiga yaitu landasan hukum pendidikan Indonesia. 1. Terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berisi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 yang berisi warga negara yang memiliki potensi, kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan yang khusus. 3. Pasal 3 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 yang berisi pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan, bakat istimewa. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang berisi guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, guru dan dosen bisa mendapat sanksi apabila tidak menjalankan tugas dengan baik dan benar. Dan selanjutnya mengenai landasan politik pendidikan di Indonesia. Tokoh liberalisme pendidikan asal Amerika yaitu Latin Paulo Freire pernah menegaskan bahwa bagaimanapun kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pembangunan pendidikan. Paulo Freire memandang politik pendidikan memiliki nilai penting untuk menentukan kinerja pendidik suatu negara.
Bangsa yang politiknya buruk, maka kinerja pendidiknya pun pasti buruk. Sebaliknya, jika negara yang politik pendidikannya bagus, maka kinerja politik pendidikannya pun juga akan bagus. Landasan politik pendidikan dapat berfungsi untuk menetapkan kebijakan dalam hal penyelenggaraan pendidikan. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari makalah ini. 1. Landasan hukum pendidikan dapat diartikan sebagai peraturan baku yang dijadikan sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Sedangkan landasan politik penting untuk melatih jiwa masyarakat, berbangsa dan bertanah air, dan juga dapat dimaknai sebagai suatu studi untuk mengkritisi suatu sistem pemerintah jika pemerintah memungkinkan penyimpangan amanat. Dan landasan hukum pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta terdapat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dan yang terakhir kesimpulannya yaitu landasan politik pendidikan Indonesia mewajibkan pendidikan berdasarkan nilai-nilai moral. Dan yang terakhir kesimpulannya yaitu landasan politik pendidikan Indonesia mewajibkan pendidikan berdasarkan nilai-nilai moral. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.